bertanya, saya ini kan umur 15 tahun Pak Paul. Saya ingin mendengarkan saran Pak Paul, apakah saya harus ke gereja Pak Paul? Karena kalau boleh jujur, saya ini orang yang tidak suka bergaul Pak Paul, bergaul dengan banyak-banyak orang. Saya lebih suka sendiri itu, atau cuma punya satu teman aja itu. Jadi menurut Pak Paul gimana? Apakah saya harus ke gereja atau mendengarkan video live Pak Paul aja tiap hari? Ke gereja kan nggak ada salahnya. Ke gereja Tapi- saja. Kan belum dilarang, kecuali dilarang ke gereja. Tapi kalau saya tidak mau ke gereja, tidak apa kan Pak Paul? Nggak apa-apa. Kan nggak ada aturan pergi ke gedung gereja. Cuman Ya. bagaimana kamu bisa nanti ketemu orang, bergesekan dengan orang. Kan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita harus ketemu orang, ya jangan kamu mau memberitakan Injil kepada orang banyak, tetapi kamu sendiri nggak mau bergaul dengan orang gerejamu sendiri. Lalu orang bilang apa? Lawang kamu aja nggak mau deket-deket orang Kristen, kamu nyuruh saya jadi orang Kristen. Kamu aja deket-deket orang Kristen nggak mau. Lah saya kan itu, Pak Paul gimana? Saya dengarkan Pak Paul tiap hari. Gini loh, kamu kan mau memberitakan Injil supaya orang itu menerima Yesus dan menjadi orang Kristen. Iya. Terus kamu sendiri nggak suka deket-deket sama orang Kristen. Logis nggak? Ini contoh nih, Ya. kamu lagi promosiin, ya, yuk masuk ke klub sepedanya kamu, ya kan? Tapi kamu sendiri nggak mau deket-deket sama orang-orang di dalam member klub sepedanya kamu. Terus orang bilang, Dion, aku kemarin ke klub sepedanya kamu loh, tapi kamu kok nggak ada? Iya, aku nggak suka deket-deket mereka. Loh, kamu ngajak-ajak saya kemarin ngapain? Nanggap nggak? Nanggap. Tapi saya kalau bergaul dengan orang banyak-banyak, saya rasa saya benci Pak Paul. Saya tidak suka. Mungkin karena adik-adik saya atau apa. Ya bukan, karena kamu belum melepaskan, kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu harus berdamai dengan adik-adikmu. Kamu harus terima adik-adikmu. Nanti kamu akan bisa nggak benci dengan orang lain. Kamu harus berdamai dengan adik-adikmu dulu. Terima bahwa kamu adik-adik. Terima saja. Saya terimanya dengan cara seperti apa Pak Paul? Apakah bilang saya ada adik-adik begitu aja atau gimana? Loh, kamu kan adik-adik. Adik-adik itu buat kamu kan menjadi masalah kan? Iya benar. Nah berarti itu kamu belum berdamai itu. Cara berdamainya baca Alkitab. Kamu terima bahwa adik-adik itu ada satu berkat dari Tuhan buat kamu, bukan masalah. Gimana berkat Pak Paul? Pikiran saya kemana-mana tiap hari, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Apakah Bisa itu berkat? Bisa dong. Bisa, orang kalau pikiran kemana-mana, salahnya di mana? Saya nggak bisa fokus Pak Paul. Saya mau melakukan sesuatu ini nggak bisa. Nggak apa-apa. Terus. Ya nggak apa-apa, biarin aja, mengalir aja. Kamu makanya jangan, kalau itu kamu kan nggak butuh fokus kan? Kamu cuma butuh apa yang bisa kamu dengar. Pokoknya cari semua kegiatan yang bisa menambah ini. Kamu dengerin YouTube saya, kamu dengerin Alkitab audio. Kalau kamu nggak fokus lagi, pindah lagi. Kamu cuma tempel-tempel ayat-ayat di dalam kamarmu. Jadi kamu setiap kali nggak fokus, kamu lihat kemana, kamu lihat ayat Alkitab. Kamu tengok kemana, lihat ayat Alkitab. Itu, ya. Kamu harus terima dulu. Kamu terima dulu sebagai anugerah. Kamu harus terima dulu. Nanti Tuhan kasih tahu kamu caranya bagaimana. Kalau kamu tidak bisa berdamai dengan adik-adikmu, kamu akan selalu mengeluh terus dengan adik-adikmu. Kamu nggak akan beres. Tetapi kalau kamu menerima keberadaan saya adik-adik, Tuhan tolong saya untuk supaya ngerti aku harus apa dengan ini. Nanti Tuhan pimpin kamu. Ya, Pak. Tuhan akan pimpin kamu. Ya Pak. Tapi Pak, nggak ada tapi. Ya. Saya terakhir miskin. Terus aku kudu ngutukin kemiskinan saya. Enggak, saya terima. Tetapi dari kemiskinan itu saya jadi orang yang sangat kreatif sekali. Ukurannya enak kok. Pak Paul. Ya, Pak. Tapi kalau kemalasan itu apakah ada juga? Bohong. Benar kan? Jadi nggak ada tapi. Jadi dengarkan omongan saya. Dengar ya. Kamu harus terima bahwa ADHD itu adalah berkat.
Kamu harus terima ADHD adalah berkat buat kamu. Ya. Orang yang ADHD benar-benar malas Pak Pol. Saya Siapa bilang? benar-benar malas sekali. Udah, Iya. kamu diam dulu. Kamu dengar dulu. Kamu jangan membantah. Kamu terima dulu semua. Ya. Kalau kamu terima hidupmu apa adanya, kamu akan tahu harus diapain itu hidup. Kalau kamu orang cacat, kamu ADHD, kamu punya 2 tangan, punya 2 kaki. Mata kamu bisa melihat, kamu bisa makan dengan normal, buang air dengan normal. Banyak orang nggak bisa buang air dengan normal, harus pakai perutnya dia, dibuang dari selang dengan perutnya dia. Banyak orang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Semua orang-orang itu punya banyak alasan buat mengeluh. Ada sejuta alasan buat kita mengeluh setiap hari. Tapi cuma ada satu ya yang membuat kita bisa hidup ketika kita mengucap syukur. Kamu ADHD kebanyakan komplain sama Tuhan. Coba kamu sekarang mengucap syukur. Nanti kamu tahu harus apa dengan ADHD itu. Kamu kan sehat kan? Kamu kan tiap hari masih makan toh? Iya. Nah, mengucap syukur Makan dengan babi itu. malah. Betul, mengucap syukur dengan itu. Mengucap syukur. Nanti kamu tahu harus apa. Ya, ada sejuta macam alasan buat kamu nggak mengucap syukur, buat kamu jengkel, buat kamu marah tiap hari, ya maka kamu akan tambah dalam tuh, tambah nggak berguna lagi, jadi sampah kamu nanti. Tapi kalau kamu mengucap syukur dengan keadaanmu, nanti kamu tahu harus apa. Orang-orang yang jauh lebih parah dari kamu kehidupannya, dia begitu mengucap syukur, dia tahu apa yang dia harus apa, dan dia hidupnya lebih mulia daripada orang-orang yang utuh, yang sehat, yang normal. Karena dia mengucap syukur, karena banyak orang normal nggak mengucap syukur. Awalnya dari ucapan syukur itu, ya, ucap syukur, ya kan? Banyak orang yang nggak bisa baik seperti kamu, jalannya aja, ya kan? Matanya buta, telinganya tuli, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya anus, ya kan? Waduh, tapi ada orang-orang ini mengucap syukur. Down syndrome bahkan, ya kan, idiot gitu ya, Down syndrome. Tapi dia kemudian diberikan, karena dia mengucap syukur, dia bisa melakukan banyak hal, main piano, main musik, wah banyak. Saya itu kerja, ya, saya kan kerja di 2 yayasan. Salah satu yayasan yang tempat saya kerja adalah yayasan tempat orang-orang yang isinya orang ADHD, orang Down syndrome, orang yang nggak punya tangan, yang nggak bisa berak. Tapi mereka itu kalau saya datang, mereka senang, karena apa? Terus kita nyanyi sama-sama. Terus mereka dilatih. Ada orang Down syndrome ya di Jerman itu, ya, ada orang Down syndrome. Ada orang Down syndrome, dia sudah umur kira-kira 30 tahunan. Tapi dia bisa mimpin, ya, pasukan kebersihan di mall itu, tim kebersihan, dan orang-orang yang normal ini jadi anak buahnya dia. Saya ngelihat ini, saya melongo. Ini kelihatan kan mongoloid mukanya kan kalau Down syndrome, dan kelihatan kepalanya kan agak peyang begitu kan kalau orang Down syndrome, mukanya paling molonoid, bentuk badannya udah nggak simetris. Tapi dia bisa ngomong dengan tegas, ya, walaupun suaranya agak-agak ini, tapi bisa tegas. Gitu. Wah, ini gila ini. Orang ini bisa berguna loh, apalagi kamu. Tapi kalau kamunya nggak mengucap syukur, ngeluh terus, ya kamu nggak akan berguna. Kamu kan jadi sampah. Orang normal aja bisa jadi sampah, ngeluh terus soalnya. Ya, itu cuman kuncinya apa? Ucapan syukur saja tuh. Kamu coba tiap hari kamu ucap syukur, ganti semua keluhanmu jadi ucapan syukur. Ya. Iya Pak. Jadi Gitu. saya bisa ya. Jadi apa yang harus saya lakukan Pak? Ucap syukur. Ucap syukurnya kayak gimana? Saya bilang, Tuhan saya ucap syukur. Terima kasih, saya ADHD. Oke Pak. Ya, terima kasih, saya ADHD. Nanti ya, kamu ngomong dengan omongan saya ngomong serius ya. Nanti kamu akan berterima kasih sama saya karena saya kasih saran ini ke kamu. Kamu bilang, terima kasih Tuhan, saya ADHD, dan suatu hari kamu akan bersyukur karena kamu ada, untung saya ADHD. Oh, kamu jangan bilang enggak loh. Untung saya ADHD. Itu ya.